Kita akan berdoa lebih dulu. Segala hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan ke hadapan Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan ini kami dapat kembali menerima firman Tuhan, dan kami mohon Roh-Mu berkarya mengurapi hamba-Mu untuk hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat, dan dengan pertolongan urapan Roh Tuhan, hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan yang disertai dengan kuasa, yang mengerjakan keubah-keubah, mengerjakan pemulihan-pemulihan, memberikan pertolongan dalam segala yang kami hadapi, yang kami pergumulkan. Juga kami mohon Roh-Mu berkarya, mengurapi setiap telinga yang mendengar, mengurapi setiap hati untuk terbuka hati menyambut firman Tuhan. Oleh pertolongan Roh Tuhan, kami dapat menerima firman Tuhan, bahkan kami merindukan Roh-Mu berkarya, Roh Kudus, Roh kebenaran menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Roh pengasihan yang menanamkan kasih Allah dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, karena kami merindukan Tuhan datang dan diam dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Roh-Mu kami rindukan berkarya, menuliskan setiap firman dalam lubuk hati kami. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali bisa menerima firman Tuhan. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan kita persembahkan hanya bagi Dia. Dan saya sampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyambut firman Tuhan. Kalau berkali-kali saya sedang menyampaikan bagian firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik, baik rencananya, perbuatannya, rancangan-rancangannya. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Memang Dia itu gembala yang baik. Memang Dia itu Tuhan yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Dan Tuhan yang baik menghendaki untuk kehidupan kita juga melakukan suatu perbuatan yang baik. Kita akan baca firman Tuhan dari surat Efesus pasalnya yang kedua, mulai ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ayat yang kita baca ini didahului bahwa kita ini dibenarkan oleh karena kasih karunia, dibenarkan oleh karena pemberian Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita untuk menyelamatkan kehidupan kita, yang harus kita terima dengan iman, dengan percaya. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, jadi
antara iman dan pengakuan dalam mulut itu sinkron, tidak bertentangan. Dan ini harus juga menjadi pengakuan kita bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab kalau bukan karena kasih karunia, tidak mungkin orang itu bisa selamat. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paul menyatakan kami ini adalah orang yang celaka. Tetapi syukur kepada Allah oleh karena kasih karunia-Nya melalui penebusan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ini dibenarkan melalui penebusan di dalam darah salib Tuhan Yesus Kristus. Kita ini diselamatkan. Ditekankan lagi pada ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau keselamatan itu merupakan kasih karunia, merupakan pemberian Allah dengan cuma-cuma, bukan karena hasil usaha kita, dengan maksud supaya kita ini tidak memegahkan diri. Sebab kalau keselamatan itu merupakan hasil usaha kita, merupakan hasil pekerjaan kita, itu bisa saja orang memegahkan diri, mengatakan karena usahaku aku diselamatkan, karena usahaku aku tidak dihukum. Karena pengertian keselamatan, kalau itu dalam Injil Yohanes pasal 5, di sana dikatakan kita diselamatkan, diberi hidup yang kekal, dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Oleh karena dosa, oleh karena semua orang telah berbuat dosa, sebetulnya semua orang itu sudah berada di dalam kuasa maut, berada di dalam kebinasaan. Tetapi kalau kita melihat kasih karunia Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu Tuhan sudah nyatakan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengingatkan kalau manusia itu makan buah larangan itu akan mati. Tapi nyatanya pada waktu manusia itu sudah memakannya, masih diberi jalan keluar untuk bisa tetap hidup. Ya, walaupun sebagai akibat karena dosa itu bisa saja mengalami kesulitan-kesulitan. Manusia harus berpeluh untuk mendapatkan rezeki, dan tanah yang diolahnya itu mengeluarkan semak duri dan rumput duri. Perempuan yang harus melahirkan mengalami sakit, mengalami banyak penderitaan pada waktu mengandung, kemudian sampai saat melahirkan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Allah tetap mengusahakan manusia yang mestinya binasa itu untuk tetap bisa menerima keselamatan, untuk tetap bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah bagi dunia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Jadi kalau kita lihat dari situ sungguh-sungguh luar biasa kasih Allah bagi manusia itu. Walaupun Allah sudah menentukan kalau manusia itu melanggar perintah Allah pasti binasa, tetapi masih diberikan jalan keluar supaya manusia itu bisa dipindahkan dari maut, dari kebinasaan, berpindah kepada hidup yang kekal dan memperoleh keselamatan. Ya, dan memang untuk jaminan keselamatan ini Tuhan Yesus sudah rela dipersiapkan ya untuk menjadi korban penebusan dosa. Dan kalau kita menyadari ini benar-benar bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi betul-betul pemberian Allah, betul-betul kasih karunia daripada Allah sendiri. Melalui Allah mengorbankan anak yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kemudian kita perhatikan pada ayat yang 10 di sana katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau kita ini sudah diselamatkan melalui penebusan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita ini harus juga melakukan perbuatan yang baik. Ini sebagai bukti merupakan buah daripada kehidupan yang diselamatkan. Ya, jadi kita diselamatkan itu bukan karena kita ini melakukan perbuatan baik. Sebab bagaimanapun kebaikan yang kita lakukan di pemandangan Tuhan itu belum tentu baik. Mungkin perbuatan baik itu berupa pengorbanan, berupa amal, dan lain sebagainya. Tetapi berapapun besarnya amal, perbuatan baik yang berupa pengorbanan yang kita lakukan, itu tidak dapat dibandingkan dengan perbuatan baik Allah melalui pengorbanan putranya untuk menebus kehidupan kita. Ya, walaupun firman Tuhan juga mengajarkan supaya kita ini melakukan perbuatan baik dalam bentuk suatu pengorbanan. Dan ayat ini mengatakan karena kita ini buatan Allah. Dan tentunya bukan kita manusia ya. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, buatan Tuhan. Baik langit, bumi, bersama isinya, waktu-waktu, hari-hari, cuaca, musim, ciptaan yang ada di langit, ciptaan yang ada di bumi, di udara, di laut, semua adalah ciptaan Tuhan. Dan dari semua ciptaan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia. Dan kalau ayat ini mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerjaan baik. Tentunya penekanan pada kalimat seterusnya dicipta di dalam Kristus Yesus
kita ini di dalam Tuhan Yesus Kristus diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang berada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu. Ya, dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui firman dan rohnya. Surat 1 Yohanes di sana dikatakan, dengan inilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu melalui firman yang merupakan berita yang sudah didengar sejak semula, dan melalui rohnya yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, dengan adanya firman dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, itu memberikan suatu keyakinan bagi kita bahwa kita ini berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 23, di sana dikatakan kalau kita ini mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya, maka Tuhan akan datang dan diam dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, tentunya memerlukan kekuatan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu juga roh pengasihan daripada Tuhan. Injil surat Roma pasalnya yang ke-5 ayat 5 di sana dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam batin kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan ke dalam batin kita. Ya, jadi dengan kekuatan kasih Allah melalui kuasa Roh Kudus, itu yang memampukan kehidupan kita untuk bisa mengasihi Tuhan, dan dimampukan juga untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan berjanji, barang siapa yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya, Tuhan akan datang dan diam. Kan kalau Tuhan itu diam dalam kehidupan kita, pasti Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ayat yang lain, kalau kita ini tinggal di dalam Tuhan, berarti kita ini menjadi ciptaan yang baru. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan sebagai ciptaan yang baru, yang dicipta di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus melakukan suatu pekerjaan yang baik. Ya, dan kita melakukan pekerjaan yang baik, itu berarti kita ini menjadi terang dunia. Ya, firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan terang yang harus kita wujudkan di tengah-tengah dunia, yaitu dengan kita ini melakukan pekerjaan yang baik di dunia. Ya, di antara kehidupan yang dalam kegelapan. Dalam surat Filipi ya di sana dikatakan supaya kita ini
bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah-tengah angkatan yang dalam kegelapan. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa seluruh dunia ini sudah dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan berupa kejahatan, kegelapan berupa permasalahan-permasalahan, kegelapan berupa kesulitan-kesulitan hidup. Dan sebetulnya manusia yang berada dalam kegelapan ini sangat memerlukan terang. Cuma seringkali manusia yang berada dalam kegelapan dosa tidak menyadari bahwa dirinya itu berada di dalam kegelapan. Tapi sebetulnya manusia ini sangat memerlukan terang. Dan kita bersyukur di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang terang. Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku akan berjalan di dalam terang. Dan terang Tuhan itu diwujudkan, dibuktikan dengan Tuhan melakukan perbuatan baik. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10, di sana Rasul Petrus mengatakan, yaitu tentang Yesus yang diurapi oleh Allah dengan kekuatan kuasa dan berjalan keliling sambil memberitakan perbuatan baik, sambil mengerjakan suatu pekerjaan yang baik. Ya, itulah teladan Tuhan Yesus menjadi terang. Dan di sini kalau kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan supaya melakukan perbuatan yang baik, untuk kita ini mengikut Tuhan, untuk kita ini mengikuti teladan Tuhan, yaitu menjadi terang dunia dengan menyatakan kebaikan kepada dunia ini. Ya, dan kalau bicara kebaikan itu bukan selalu bisa kita wujudkan berupa pemberian-pemberian. Ya, kalau memang ada, ya bisa saja diwujudkan berupa pemberian-pemberian. Tetapi perbuatan baik yang kita nyatakan kepada dunia, kita ini bisa berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahannya kepada dunia, kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, yang masih berada di dalam kegelapan. Kiranya Tuhan berkemurahan memanggil mereka untuk datang kepada Tuhan, datang kepada terang. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau aku ditinggikan oleh tangan kanan Allah, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Ya, mungkin kita berbuat baik menjadi terang. Ya, mungkin saja kita tidak bisa bersaksi. Tetapi sebenarnya tetap kita ini bisa bersaksi melalui perbuatan kita, perbuatan baik kita, melalui tingkah laku kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita. Tapi juga ada yang memang dipakai oleh Tuhan
melakukan perbuatan baik, menjadi saksi kepada jiwa-jiwa yang dalam kegelapan melalui suatu kesaksian yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak hal, suatu perbuatan baik yang kita lakukan untuk kita ini menjadi terang. Karena itu memang misi Tuhan. Ya, dengan memanggil kita untuk menjadi garam dunia, juga untuk menjadi terang dunia, di mana menjadi terang itu bisa kita wujudkan dengan kita ini melakukan suatu perbuatan yang baik. Dan tentunya kalau kita ini menjadi terang, melakukan perbuatan baik, mengikuti teladan Tuhan, kita tidak akan tetap tinggal di dalam kegelapan. Sebab kalau kehidupan itu tetap tinggal di dalam kegelapan, ya maka nanti pada ujungnya, pada akhirnya juga akan dilemparkan ke tempat gelap yang paling gelap. Di sana akan terjadi ratap tangis dan gertak gigi. Namun sebaliknya, kalau kita ini mau menjadi terang, dan salah satunya menjadi terang itu kita wujudkan dengan melakukan perbuatan baik, pada ujungnya, pada akhirnya Tuhan itu akan membawa kehidupan kita ini ke tempat terang. Di kota Yerusalem baru, kota terang, kota yang tidak pernah ada malamnya, kota yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup. Karena di sana terang sempurna, terang dari kemuliaan Allah yang menyinari, terang dari kemuliaan Allah yang menerangi. Jadi segala pergumulan, segala jerih lelah yang kita kerjakan untuk kita ini menjadi terang, dengan kita ini melakukan perbuatan baik, itu tidak sia-sia. Karena di balik itu juga ada rencana Tuhan untuk bahwa kita ini menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan adalah terang dan kita juga adalah terang untuk kemudian tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kota terang yang memang Tuhan yang sudah mempersiapkan. Ya Tuhan memberkati dengan firman yang sudah kita terima pada kesempatan saat ini. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih kami persembahkan ke depan hadirat-Mu Bapa dalam surga. Kalau saat siang ini kami dapat kembali menerima firman Tuhan, kami mohon kekuatan Roh-Mu dan firman-Mu, mengerjakan firman ini, memampukan kehidupan kami untuk menjadi terang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kebaikan-Mu sudah menyelamatkan kami melalui penebusan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga rindu untuk melakukan perbuatan baik, menjadi terang, dengan kerinduan pada akhirnya kami dibawa oleh Tuhan ke dalam kota terang, itulah Yerusalem baru, untuk kami tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Biar kiranya Roh-Mu yang mengerjakan firman dalam setiap hati kehidupan kami yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman ini. Kami sudah persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.